Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Seperti kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang kan ya. Nah baik, perkenalkan, nama saya Dewi Agustina, biasa dipanggil Dewi. Saya adalah seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Nah, adapun di video saya kali ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan teknik konseling, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Yulianti, SPD, MPD Kons. Selanjutnya, kita akan masuk ke sub pembahasannya. Happy study guys! Resum teori dan teknik konseling. Pertama, teori psikoanalisis klasik. Yang kedua, teori humanistik. Yang ketiga, teori individual. Yang keempat, teori analisis transaksional. Yang kelima, teori self. Dan yang terakhir yang keenam, teori gestalt. Ini adalah sub-sub pembahasan pada video saya kali ini. Selanjutnya, masuk pertama, yaitu teori psikoanalisis klasik. Tokohnya yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiburg pada 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada 23 September 1939 pada umur 83 tahun. Ia adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Dia dianggap sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh di abad ke-20-an, meskipun banyak dari gagasannya telah ditentang dalam beberapa dekade. Selanjutnya, keywordnya dari teori psikoanalisis klasik adalah masa lalu ataupun alam bawah sadar. Teori ini membahas tentang kesadaran seseorang atau kepribadian. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud itu ada 3. Yang pertama id, yang kedua ego, yang ketiga superego. Nah, yang kedua yaitu teori humanistik dengan tokohnya Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908, meninggal pada 8 Juni 1970 pada umur 62 tahun. Ia adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Maslow menjadi pelopor aliran humanistik psikologi yang terbentuk pada sekitar tahun 1950 hingga 1960-an. Pada masa ini, ia dikenal sebagai kekuatan ketiga di samping teori Freud dan behaviorisme. Keywordnya, pada dasarnya manusia itu baik, ingin berbuat baik, dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Teori ini belajar bagaimana memandang manusia atau memanusiakan manusia. Nah, ada 5 hierarki tingkat kebutuhan menurut Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, rasa aman. Ketiga, kasih sayang. Yang keempat, penghargaan diri. Yang kelima, aktualisasi diri.
Kebutuhan fisiologis itu makan, minum, tidur, pakaian dan tempat tinggal, rasa aman, yaitu bebas dari ancaman atau mendapat perlindungan. Yang ketiga, kasih sayang, adanya rasa ingin dicintai atau kebutuhan dianggap. Yang keempat, penghargaan diri, yaitu status keinginan berprestasi, percaya diri, dihormati atau menghormati. Yang terakhir, aktualisasi diri, itu mampu mengaktualisasi dirinya dan mampu untuk mengenal apa potensi yang ada di dirinya. Ketiga, itu adalah teori individual, yang mana tokohnya itu Alfred Adler. Dilahirkan di Austria 7 Februari 1870, meninggal pada 1937 di Skotlandia. Saat Adler masih kecil, ia sering dimanja oleh ibunya sehingga ia sakit-sakitan. Lalu lahirlah adiknya dan ia menganggap ibunya tak peduli. Pada masa itu dia berjuang mengatasi kelemahan dirinya, yaitu rasa rendah diri, sehingga tercetuslah teori individual ini. Keywordnya, manusia itu terlahir sebagai makhluk sosial. Manusia itu terlahir dengan rasa rendah diri. Dari Foy menuju ke Fos. Artinya, Foy itu adalah feeling of inferiority menjadi feeling of superiority. Dari rasa rendah diri menjadi rasa percaya diri, atau menuju ke rasa percaya diri. Ada tiga tingkah laku yang mempengaruhinya. Pertama, lingkungan, yang kedua pembawaan, yang ketiga individu itu sendiri. Yang keempat itu adalah teori analisis transaksional, yang mana tokohnya itu adalah Eric Berne. Lahir 10 Mei 1910 di Montreal, Kanada, dan meninggal pada 15 Juli 1970. Eric Berne adalah seorang psikiater kelahiran Kanada yang menciptakan teori analisis transaksional sebagai cara untuk menjelaskan perilaku manusia. Pada tahun 1950, teori analisis transaksional mulai dikembangkan oleh Eric Berne. Teori analisis transaksional merupakan teori modern. Pandangan Berne berbeda dengan pandangan lainnya. Teori analisis transaksional merupakan teori tentang personalitas dan interaksi sosial. Teori ini terus berkembang menjadi salah satu metode konseling dan teori komunikasi dasar antar pribadi. Keywordnya tentu saja komunikasi. Artinya, hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Ada 3 jenis transaksi dalam komunikasi AT, yaitu pertama, transaksi sejajar. Artinya, apa yang diharapkan saat berkomunikasi sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, transaksi silang. Apa yang diharapkan saat berkomunikasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga, transaksi terselubung. Ada maksud dan sindiran tertentu dalam komunikasi tersebut. Next, lanjutan dari analisis transaksional. Ada 3 unsur kepribadian AT, yaitu pertama, ego state child. Sifat serta pemikirannya cenderung kekanak-kanakan dan manja. Yang kedua, ego state adult, bersifat dewasa, bijak, dan rendah hati. Yang ketiga, ego state parents, cenderung mengkritisi, menasehati, dan menunjukkan sifat orang tua. Selanjutnya, dalam konsep AT itu ada 4 posisi dasar dalam hidup, yaitu pertama, I'm not okay, you're okay. Kedua, I'm not okay, you're not okay. Ketiga, I'm okay, you're not okay. Dan yang keempat, I'm okay, you're okay. Yang kelima, yaitu teori self. Tokohnya adalah Carl Rogers. Dilahirkan pada tanggal 8 Januari 1902 di pinggiran kota Chicago dan meninggal pada 4 Februari 1987 di Amerika Serikat. Carl Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien. Rogers kemudian menyusun teorinya dengan pengalamannya sebagai terapis selama bertahun-tahun. Keywordnya adalah
What is me? Teori ini, tema inti dari teori self ini adalah perlunya mendengarkan dan menerima klien kita tanpa syarat. Teori ini memiliki 3 struktur kepribadian, yaitu 1 organisme, 2 lapangan fenomenal, dan 3 self. Yang keenam adalah teori Gestalt, dengan tokohnya yaitu Friedrich Perls. Lahir di Berlin, Jerman 8 Juli 1893, meninggal 14 Maret 1970 di Amerika. Adalah seorang psikiater, psikoanalisis, dan psikoterapis kelahiran Jerman. Perls menciptakan istilah terapi Gestalt untuk mengidentifikasi bentuk psikoterapi yang ia kembangkan bersama istrinya, yaitu Laura Perls, pada tahun 1940-an dan 1950-an. Perls bergabung dengan Esalen Institute pada tahun 1964, dan dia tinggal di sana sampai 1969. Keywordnya yaitu here and now. Teori Gestalt adalah memandang pengalaman menyeluruh secara keseluruhan pada diri individu. Pendekatan teori ini lebih menekankan proses daripada isi, tentang apa saja yang baru dilaluinya daripada sebab terjadinya, sehingga teori ini memandang secara keseluruhan. Baiklah, selesai sudah pembahasan resum teori dan teknik konseling dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Thanks for watching. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.